Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat, dan jatah umur, sehingga kita bisa bersama-sama melanjutkan materi di kelas 10 ini, di semester yang kedua ini, dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana materi yang akan Bapak sampaikan yaitu hindari zina dan pergaulan bebas. Mungkin nanti ada larangan berbuat zina, hukum bagi pelaku zina, pergaulan bebas. Nanti mungkin ini ya untuk pergaulan bebas, karena kita fokus dulu sekarang untuk membahas tentang bagaimana cara menghindari perbuatan zina. Lanjut. Di sini kita ada sebuah renungkanlah. Perhatikanlah janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Makhluk Allah yang tak berdosa itu harus digugurkan karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah. Bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ibunya. Makhluk itu yang menjadi korban, ia diaborsi, kemudian dikuburkan, bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, na'udzubillah, ke tempat sampah dengan dibungkus plastik. Tidaklah manusia berpikir akan dosa yang dilakukannya. Zina dan membunuh termasuk dosa besar, dosa yang sangat besar. Adakah penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, dan malu. Sedangkan semua itu merupakan bagian dari keimanan. Ini merupakan sebuah renungan bagi kita semuanya. Pentingnya untuk menghindari perbuatan zina, karena yang menjadi korban, na'udzubillah, anak yang tak berdosa, janin yang belum dilahirkan ke alam dunia. Banyak sekali kejadian-kejadian di televisi, di surat kabar, janin yang dibuang ke tong sampah dan lain-lainnya. Karena apa? Ya karena ini perbuatan zina ini yang sangat dilarang oleh di agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, dan tempat kita, na'udzubillah, ketika kita melaksanakan perbuatan zina, tempat kita di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita bisa menghindari perbuatan zina ini. Di sini juga lihat, perhatikan, ada gambar bayi mungil di atas ini. Bayi ini memiliki wajah yang lugu, polos, tanpa dosa. Ia tidak bisa melakukan hal yang banyak kecuali menangis jika lapar dan tertawa jika ada yang membuatnya senang. Di samping itu, hal yang dilakukan hanyalah minum ASI atau susu formula, buang air kecil dan buang air besar. Namun, karena kesalahan orang tua, terkadang seorang bayi harus menanggung derita yang besar. Banyak bayi yang disimpan di luar pagar seorang kaya dengan harapan mendapat pemeliharaan yang lebih baik, karena sang ibu melahirkan di luar tanggung jawab sang ayah. Bayi lahir tanpa diharapkan karena kehamilan ibunya di luar tali pernikahan. Sekali lagi, pandanglah gambar janin dan bayi tersebut. Jika Anda masih memiliki rasa kasih sayang, jauhilah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, terutama makhluk Allah yang tak berdosa ini. Seorang bayi yang sangat lucu sekali, karena perbuatan dosa dari orang tuanya, ibu dan ayahnya. Na'udzubillah. Di sini juga ada babon versus manusia. Kita bandingkan di sini. Ada seorang anak babon dan mamah babon. Walaupun dia itu disebut kategorinya binatang, tidak mempunyai akal, tapi kasih sayang seorang ibu
kepada anaknya. Sangat luar biasa ini babon ini. Dikategorikan monyet, tapi sangat luar biasa kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Sampai-sampai kalau misalkan ada yang mengganggunya, ibunya marah. Saking sayangnya kepada anaknya sendiri. Ini kasih seekor babon kepada anaknya sendiri. Ini adik-adik, ini adalah babon ya anak-anakku sekalian. Ini bukan manusia, tapi binatang. Mereka bukan manusia, tapi binatang, tapi kasih sayang sangat luar biasa kepada anaknya sendiri. Terus di sini kita lihat miris rasanya kasih seekor ibu manusia nih. Kenapa disebut seekor? Ya karena lebih bejat, lebih hina dari binatang. Binatang saja yang tadi sayangnya sayang sangat luar biasa kepada anaknya. Ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, 9 bulan di dalam kandungan, sampai tega membuang anaknya sendiri di toilet. Naudzubillah. Kita lihat di sini lagi, anak yang tak berdosa sampai tega ibunya sendiri membuang bayi yang tak berdosa ini, sampai ditaruh di tempat sampah, sampai dikerubunin oleh lalat-lalat. Apakah pantas disebut dengan manusia ini? Binatang saja gak sampai begini. Apa yang bisa menjadi seperti begini? Yang tadi karena perbuatan zina merasa malu karena aib tanpa ayah. Alhamdulillah, ini perbuatan sangat miris sekali. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan zina ini. Perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ini isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Boleh kalian baca-baca sendiri yang ditulis ya di buku tulis kalian, karena ini hal yang penting. Ini pun sama, nanti dicatat oleh kalian di buku tulis kalian masing-masing, karena ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Hukuman balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan perzinahan. Nanti mungkin kurang lebihnya Bapak akan dijelaskan di kelas ya, bahwa pepergian zina ada berapa itu kan. Kurang lebihnya begitu mungkin ya. Nanti juga ditulis ya isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Dicatat di buku tulis kalian nanti insyaallah sama Bapak ditilai dan diberikan nilai gitu kan. Supaya ya menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Itu mungkin ya yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ya pertemuan sekarang ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindari dari perbuatan zina ini. Wala taqrabul zina. Kita gak boleh mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan perzinahannya. Mendekati punya pun gak boleh ya. Ini juga renungan dicatat ya di buku tulis kalian semuanya. Sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Nanti mungkin ini hanya garis besarnya saja, mungkin di kelas nanti sama Bapak akan dijelaskan secara terperinci, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti di kelas ya pas waktu pembelajaran ya. Untuk identitas mungkin nanti ya itu mah ya. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.